Shalom. 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 Kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Di depan ini, di altar ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara. Baik yang ada di rumah, saya percaya dan kami percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Siap menyembah Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan. Amin. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kami percaya dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang luar biasa, kita akan menikmatinya bersama-sama. Haleluya di hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Dia. Tuhan kita, Raja kita. Dan biarlah dengan kasih-Nya menyentuh hati kita. Haleluya. Kita mengangkat pujian dulu kepada Tuhan. Betapa ku, haleluya, mencintai Tuhan. Segala yang terjadi di dalam hidupku ini, semua oleh karena kebaikan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik, membentukku seperti yang Kau mau. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa sentuh hatiku, haleluya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita kembali angkat pujian ini. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak selalu sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
Berikanlah Tuhan pengakuan kami di saat ini Yesus, bahwasanya Engkau adalah pembentuk kami, Engkau yang menciptakan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang, kami bersekutu, kami berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau Engkau hadir memimpin ibadah kami nih Tuhan, mengurapinya dari awal sampai selesai. Kami rindu Engkau hadir, Engkau menciptakan segala yang terbaik, khususnya di tengah-tengah pelayan ibadah kami ini, supaya Tuhan mengurapi, teristimewa orang tua Bapa yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika mereka berbeban berat dan mereka datang kepada Tuhan, Engkau akan memberi kelegaan Bapa. Engkau akan beri jalan keluar ketika mereka di dalam kebuntuan Bapa. Dan Engkau akan memberikan kepada mereka kelegaan ketika mereka merasa kehausan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, hari ini Engkau akan memberikan sukacita yang besar dan Engkau mengaruniakan damai sejahtera di hati kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengucap syukur kepadamu. Mari Bapa yang baik, tetaplah Tuhan mengerjakan hidup kami. Dan kami mau tetap mengagungkan Tuhan. Kamu belajar berterima kasih buat segala sesuatu yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang mengasihi kita. Dan Dia rindu kita mengasihinya. Lebih dalam mengasihi Tuhan, lebih dalam mencintainya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Mari katakan lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Engkau Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lambaikan tanganmu, katakan lebih dalam, lebih dalam. Biarlah kasih-Nya semakin dalam kita rasakan. Amin. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi.
bersyukur bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih sore hari ini. Sungguh Kau baik bagi kami. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati sebab kami Engkau beri kesempatan untuk boleh menyembah memuji Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk mendengar suara-Mu. Engkau beri kesempatan bagi kami untuk kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, sekalipun banyak hal yang merintangi hidup kami, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak beban Tuhan. Ketika kami datang kepadamu dan firman-Mu berkata, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kami merasakan kelegaan itu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan tetap memuji-muji-Mu hari ini. Sebab Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur. Kami sudah menyembah Tuhan. Mari layakkanlah penyembahan kami ini. Guna hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesusku, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sukacita kita yang besar ketika kita percaya dan mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Ya, saat ini kita mau bersukacita kepada Tuhan. Katakanlah, biarlah firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Sebab kekuatan kita di dalam firman-Nya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Kembali dari awal. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi kita angkat pujian ini, sebab Dia adalah kekuatan kita. Amen. Dia adalah pelita bagi kaki kita. Amen. Dan kita bersyukur di dalamnya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang, haleluya. Ku kan terbang tinggi
lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Katakan ku kan terbang, haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Ku kan aman Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia adalah kekuatan kita dan kita mau Dia ada di dalam hidup kita. Amin. Bersama dengan kebenaran firman-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan suara Tuhan yang lembut mendengar, mengajari, menuntun langkah hidup kita. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara, terimalah pengajarannya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Dan biarlah dengan kekuatan dari kebenaran firman-Nya mengubah hati kita, mengubah hidup kita menjadi baru seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dari rapnya saja Bapak sentuh hatiku. Kami undang nanti hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami masih merasakan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan detik ini kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu lah yang mengalir dalam hidup kami pada saat ini. Tuhan Yesus, di mana Tuhan ibadah kami pada hari ini, biarlah Tuhan firman-Mu yang sebentar kami dengarkan akan menguatkan kami. Bukan hanya menguatkan, tapi membuat iman kami semakin bertumbuh. Supaya ketika iman kami bertumbuh, kami akan selalu semakin mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, penuhilah kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mulia, untuk memberikan hikmat bagi kami, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu menjadi makanan bagi rohani kami, agar kami bertumbuh dengan sempurna. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada siang hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pada siang ini dilakukan peribadahan secara daring, tapi aku percaya ibadah, yaitu ibadah perdana dari orang tua PPA yang dilaksanakan pada hari ini, saya percaya ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, pasti Anda akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sumber berkat, sumber kekuatan yang memberikan kita kebahagiaan, yang memberikan bagi kita yaitu kesukaan untuk senantiasa semakin percaya kepada Tuhan. Saya mau orang tua PPA, semua dimanapun Bapak Ibu berada, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap Tuhan memberikan pertumbuhan rohani kepada Bapak Ibu, supaya di masa pandemi ini, ya, di masa kesukaran yang terjadi di muka bumi pada saat ini, semua mendapat kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah mendengar dengan telinga yang sempurna dan dengan hati yang sempurna, supaya apa yang Bapak Ibu dengar akan memberikan makna yang terbaik, bukan hanya kepada Bapak Ibu, tapi kepada anak-anak juga. Semoga Bapak Ibu, orang tua PPA, saya harap semua sehat-sehat. Di masa pandemi ini, semua keluarga orang tua PPA, bahkan anak-anak juga, saya harap semua baik-baik dijagai Tuhan. Tidak ada yang sakit. Itu sebabnya kita sangat bersyukur punya Allah seperti Yesus. Karena Yesus itu walaupun tidak dilihat oleh mata, tapi kalau kita percaya kepada firman-Nya, Dia akan menjagai kita. Dia akan buat kita menjadi biji matanya. Ketika tidak ada yang bisa menjamah kehidupan kita. Itulah firman Tuhan dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 8. Siapa yang menjamah umatku, kata firman Tuhan, berarti dia menjamah biji mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Anda mendengarkan khotbah ini, saya yakin dan percaya, kalau engkau menikmati firman Tuhan ini, engkau dan seisi rumahmu akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Iya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini seberapa banyak nanti saya sampaikan, semoga ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Kita buka dalam kitab Keluaran pasal 12. Sepanjang pasal sampai ayat 40 aja ya. Tapi saya nanti membaca, nanti saya akan langkah-langkahi ayat-ayatnya. Bapak Ibu hanya bisa mendengar saja, saya yang membaca. Semoga tidak salah-salah untuk membaca.
Demikianlah firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba ataupun kambing. Di ayat 12-nya, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir. Ayat 19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Tulah ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir atau diperbudak adalah 430 tahun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya berikan perikop. Jangan takut. Firman Allah yang sudah saya bacakan ini, semoga Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini bukan hanya sekedar mendengar, dan jangan jadikan firman Allah ini menjadi suatu cerita ya yang mengisi yaitu waktumu untuk menjadi cerita-cerita dongeng. Tapi firman Allah ini adalah kebenaran. Sebab firman Tuhan ini iya dan amin. Karena dia berlaku mulai Allah berfirman sampai nanti dia menggenapkan firman-Nya, yaitu mengangkat umat-umat Tuhan dari muka bumi ini sampai menghanguskan semua penduduk bumi. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya sekedar
cerita dongeng untuk memuaskan telinga, tapi firman Tuhan ini di dalamnya ada kuasa. Ada kebenaran. Di dalam firman Tuhan ini ada mujizat. Bagi orang yang mempercayai firman Tuhan, pasti ada mujizat di dalam diri kita. Sebab dia atau firman Tuhan ini berkuasa bagi setiap orang yang mau mempercayai firman Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang tulah. Sama ini yang dilakukan oleh Tuhan, namanya penyakit sampar. Di dalam pasal ke-9, Tuhan sudah lakukan juga menulahi bangsa Mesir dengan penyakit sampar. Penyakit sampar itu tidak dilihat oleh mata jasmani, tapi Tuhan tahu apa itu namanya sampar. Ketika Tuhan melakukan itu di tanah Mesir, oleh karena kesombongan Raja Firaun, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca di pasal 9 itu, semua makhluk ternak daripada bangsa Mesir, mereka mati. Tidak ada yang tidak mati. Semua ternak yang ada di Mesir. Tapi kecuali bangsa Israel yang ada di tanah Goshen. Nanti kalau Bapak Ibu senang membacanya, dan itu memiliki makna bagi kita, bahwa satu pun tidak ada binatang yang mati di tanah Mesir yang ditempati oleh bangsa Israel. Dan ini yang terjadi hari ini, bukan hanya di Indonesia, tapi ini terjadi di seluruh muka bumi. Jadi COVID ini sebenarnya ini adalah penyakit sampar. Penyakit sampar yang sangat mematikan. Dengan bukti-bukti bahwa penduduk Indonesia telah meninggal oleh karena penyakit sampar mencapai lebih kurang 30.000. Penduduk Tuhan kali ini saya rasa tidak ada 30.000, ya. Tapi media telah menuliskan bahwasanya penduduk Indonesia telah mengalami kematian oleh penyakit COVID-19 sudah mencapai 30.000. Jadi oleh karena itu, Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 20, kalau tidak salah ayat 20b-nya, dia berkata, jangan takut. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut? Alasan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus sehingga dia bisa berkata kepada murid-muridnya, jangan takut? Ketika murid-murid juga di perahu, ada gelombang besar, ada badai, ya, yang ingin menghantam perahu murid-muridnya. Yesus datang dan berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Ketakutan manusia sering menghantui kehidupan kita. Alasan kita manusia itu takut karena ada sesuatu hal yang ingin mencelakai kita. Yang takut itu sebenarnya jiwa kita. Dia akan merasa ketakutan, sehingga dia mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, membuat kita menjadi berinding, menjadi takut dan kecut. Ada banyak faktor membuat manusia itu takut. Takut miskin, takut penyakit tidak baik-baik, ya, takut
nanti muda-mudi nggak dapat jodoh, takut nanti tidak kaya, takut nggak bisa sekolahkan anak, takut anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa beli handphone. Di masa pandemi ini kan bukan makin enak orang tua untuk membiayai keperluan anak-anak. Karena orang tua harus mempersiapkan yang namanya handphone untuk bisa belajar secara daring. Jadi banyak faktor ketakutan membuat kita menjadi takut. Tapi Yesus berkata jangan takut. Kenapa Yesus katakan jangan takut? Alasan yang pertama yang kita ketahui sesuai dengan firman Tuhan, karena Yesus adalah penguasa dari seluruh jagat raya. Yesus penguasa dari seluruh makhluk yang hidup. Yang kedua, Yesus itu mampu menjagai kita. Yang ketiga, Yesus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita. Yang keempat, Yesus itu mampu juga melindungi kita dari musuh yang tidak kita lihat. Seperti COVID-19. Ini musuh yang tidak dilihat oleh mata. Tapi itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita, jangan takut. Yesus yang berkata demikian. Satu raja pun di muka bumi ini tidak pernah berkata kepada rakyatnya, jangan takut. Karena dia juga manusia yang tidak bisa juga melindungi dirinya sendiri. Tapi Yesus adalah roh yang hidup. Itu sebabnya firman Tuhan dituliskan seperti sudah saya sampaikan dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 8. Siapa yang menjamah umatku, berarti dia menjamah biji mata Tuhan. Ada pujian kita berkata, tak sehelai rambut pun jatuh atau gugur tanpa seizin Tuhan. Amin. Itu jangan asal dinyanyikan, tapi harus diimani itu, dipercayai. Satu rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Buktinya Ayub. Ayub itu sekalipun dia mengalami pencobaan, karena itu seizin Tuhan. Bagi yang ingin menjamah Daud, dia hanya berkata kepada Tuhan, izinkan aku untuk menjamahnya. Itu artinya tanpa seizin Tuhan, Ayub tidak akan pernah dijamah oleh apapun. Tapi karena seizin Tuhan, maka ada kekuatan, yaitu roh yang lain atau spiritual yang menjamah Ayub sehingga dia mengalami suatu pencobaan. Tapi sekalipun dia mengalami pencobaan, dia tetap tidak terlepas dari pengawasan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata tentang anak domba. Anak domba itu harus dipotong dan darahnya tidak boleh dimakan. Jangan seperti banyak orang Batak suka makan darah. Semoga orang tua PPA yang mendengarkan firman Tuhan ini jangan lagi makan darah, karena itu dosa. Saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, orang tua PPA, siapapun, mulai hari ini, mulai detik ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan lagi suka makan darah. Karena darah itu adalah suatu nyawa yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluk hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa perlu darah dituliskan di dalam Alkitab, di dalam kitab Keluaran 12 tadi? Darah itu bukan untuk dimakan, tapi darah itu harus menjadi tanda bagimu, dan engkau akan oleskan di setiap pintu rumahmu, supaya ketika aku melaksanakan penghukuman di tanah Mesir, ketika aku melihat darah itu, maka tidak akan ada yang bisa menjamah engkau, kata firman Tuhan. Jadi darah itu menjadi tanda bagi setiap rumahmu, supaya seisi rumahmu yang ada di dalam rumah itu menjadi selamat dari tulah yang akan dilakukan oleh Tuhan, atau dari segala penyakit sampar, atau yang namanya COVID sekalipun tidak akan masuk di dalam rumahmu, sehingga engkau terlindung dan terjaga oleh karena kuasa firman Tuhan. Jadi bangsa Israel ini tidak terdapat dengan tulah atau penyakit sampar yang mematikan, yang menghebohkan di tanah Mesir di zaman itu, bukan karena bangsa Israel ini orang baik kepada Tuhan. 430 tahun dituliskan di dalam Alkitab tadi pasal 12 ayat 40. 430 tahun mereka diperbudak, tidak kenal dengan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudah berapa lama Anda diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawi yang membuat hati Tuhan sakit? Ini ada kaitannya dengan kehidupan kita. Firman Tuhan ini juga ada kaitannya dengan kita. Sebab darah itu adalah suatu tanda bagi setiap bangsa Israel untuk bisa diselamatkan. Apa fungsi darah itu? Firman Tuhan dalam kitab Efesus kalau tidak salah, bahwasanya kita ini ditebus bukan dengan perak dan emas atau yang lain-lainnya, tapi engkau ditebus dengan darah Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu supaya tahu, bukan karena banyak uangmu sehingga engkau boleh ditebus dengan darah Tuhan. Tidak. Uangmu tidak laku di hadapan Tuhan. Ataupun sekali engkau miskin, terus engkau nangis, terus engkau menjadi ditebus Tuhan, tidak.
Untuk menjadi keselamatan kita, kita harus mengenakan apa yang namanya darah perjanjian. Darah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini tidak dipajak-pajak atau tidak ada ditemukan di rumah potong hewan. Darah anak domba ini dikhususkan jantan, itu menggambarkan anak domba Yesus sebagai juru selamat. Tidak ada jalan yang lain untuk bisa kita suci, untuk kita bisa menang, untuk bisa kita kudus, untuk kita bisa selamat, kalau bukan karena darah Kristus. Apa gunanya darah itu? Yang pertama dalam kitab Roma, ayat yang ketiga, pasal ketiga, ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yang pertama, darah Yesus itu memperdamaikan orang berdosa dengan Allah. Katakan amin. Pada mulanya kita sudah berdosa. Sejak nenek moyang kita Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak ada harta yang membuat kita bisa berdamai dengan Tuhan. Apapun itu yang kita miliki, baik secara finansial, itu tidak akan bisa memperdamaikan dosa kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ini berkata, oleh darah Yesus, kita, Bapak Ibu semua, diperdamaikan dengan Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Supaya ketika kita berdamai dengan Tuhan, kita dijadikan menjadi sahabat Tuhan, menjadi anaknya, menjadi biji matanya. Supaya kita mendapat keselamatan, mendapat kebaikan seperti bangsa Israel yang ada di Mesir. Saya percaya kalau kita ditandai dengan darah Kristus, sebesar apapun yang namanya virus COVID-19, itu tidak akan pernah masuk ke dalam rumahmu tanpa seizin Tuhan. Yang penting percaya Bapak Ibu, percaya, aminkan, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Hanya itu yang dimintakan Tuhan dari kehidupan kita. Supaya kita mendapat tebusan dan pengampunan. Di dalam kitab Efesus 1 ayat 7, bahwa darah itu akan memberikan tebusan dan pengampunan. Saya sudah tidak usah baca. Nanti Bapak Ibu bisa baca, buka Alkitab. Ya, yang mendengarkan di rumah, siapkan Alkitabnya, ya. Jangan sambil bobok-bobok Bapak Ibu mendengarnya. Tapi harus serius mendengarnya, mendengar firman Tuhan. Seperti seriusnya seorang ibu mendengarkan sinetron Ikatan Cinta. Opung cila kami, kalau sudah
tengoknya tengah 8, saya diusir dari depan TV. Bapak pergi dulu, main raket ke sana, nonton main raket katanya. Karena saya melihat di media, pengaruh daripada sinetron Ikatan Cinta itu, banyak emak-emak yang nangis. Saya nggak tahu penyebab apa dia nangis. Mungkin karena terharu ya dalam perjalanan cinta manopo ya. Sama siapa laki-laki? Aku tidak paham karena nggak pernah saya tonton itu, nggak suka saya nontonnya. Tapi ya yang muda-muda ini pasti suka juga nontonnya. Makanya nggak datang ibadah. Atau di sini nggak ibadah karena nonton Ikatan Cinta, nanti jawab dalam hatimu aja kepada Tuhan. Karena itu episodenya sangat panjang, jadi membuat hati dak-dikduk. Jadi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, semua apapun namanya, acara TV itu yang nama sinetron, drama, itu banyak kebohongannya. Yang benar ialah firman Tuhan. Makanya utamakan mendengarkan firman Tuhan, kalau pas ada acara ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus serius mendengarkan firman Tuhan. Jangan jadikan membaca firman Tuhan ini untuk membuat engkau tertidur, menggantikan pil tidur. Tapi harus nikmati. Ambil segelas kopi bapak-bapak, sambil sebelum mendengar, masak dulu ubi goreng, supaya nanti nikmat sambil mendengar, menikmati kopi, ya. Kalau di gereja tidak mungkin. Jadi oleh karena itu, jangan kita tahu darah itu adalah untuk menebus kita. Yang ketiga, di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Jadi darah Kristus ini kalau kita percayai, sangat sempurna membangun hidup kita. Yang dulunya kita jauh seperti bangsa Israel, sampai 430 tahun, mereka tidak pernah kenal Tuhan. Begitu jauh, karena begitu lamanya mereka tidak mengenal Tuhan. Sampai Tuhan ajarkan mereka, dalam kitab Keluaran pasal 12 tadi, harus 7 hari merayakan Paskah. Manusia masih banyak yang jauh dari penglihatan Tuhan. Tapi pada hari ini Bapak Ibu, orang tua PPA, atau siapapun yang mendengar firman Tuhan, oleh darah Kristus, yang dulunya kamu jauh dari Tuhan, tapi jikalau kamu mau mengakui darah Tuhan, engkau akan dibelinya dengan harga yang lunas. Itu sebabnya kalau engkau sudah imani engkau dibeli Tuhan dengan harga yang lunas, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan lagi mau diperhamba manusia, tapi muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan seluruh aspek hidupmu, supaya engkau semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sampaikan, sekalipun agak panjang, tapi saya percaya Bapak Ibu yang mendengarnya pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada tangannya. Iya. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini
semua diberkati Tuhan. Amin. 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 Ya, saat ini kita akan memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah dengan hati yang rela memberi, kita akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Haleluya. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidup. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajariku Tuhan, ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidup. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang ajari aku Tuhan. Haleluya. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikan aku Tuhan, kami undang semua berdiri. Jadikan aku Tuhan, kami undang hamba-Nya, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Kita akan tutup ibadah kita lewat doa kita.
supaya Bapak Ibu juga dimanapun ikut berdoa, supaya kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah Ibrahim dan Allah Ishak dan Yakub, Allah juga yang kami percayai, yang masih hidup sampai hari ini. Kami tahu Bapakku, bahwa Engkaulah Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya ini. Baik sekalipun seluruh makhluk hidup ada dalam pengawasan matamu. Itulah Allah yang kami percayai dan kami imani, dan Allah yang kami kasihi. Bapa yang baik, kami akan menjadikan Engkau Bapa menjadi gembala bagi kehidupan kami, supaya Engkau saja yang menggembalakan hidup kami di setiap keluarga orang tua PPA, bahkan anak-anak kami juga Tuhan. Engkau Tuhan kami jadikan menjadi gembala kami, karena Engkau berfirman bahwa Engkaulah gembala yang baik. Semoga kebaikan-Mu dirasakan semua umat-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan dirasakan setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu hamba berdoa buat setiap keluarga orang tua PPA, baik anak-anak PPA dan juga semua staf PPA. Hamba berdoa, kami tahu Tuhan di Indonesia ini terjadi yang namanya COVID-19. Itu atas sepengetahuan Tuhan, dan itu semua seizin Tuhan. Tapi walaupun itu terjadi di negara yang kami cintai ini, firman-Mu berkata, Engkau akan menjagai kami, dan tidak ada satu pun yang bisa menjamah kehidupan kami, sekalipun tidak dilihat oleh mata kami. Tapi karena Engkau maha kuasa, maha melihat, maka Tuhan, kami percaya, ketika kami percaya kepadamu, Engkau memberi tanda bagi kami, yaitu tanda darah Kristus, supaya kami Tuhan diselamatkan. Jauhkan dari hidup kami Tuhan takutan, segala kekhawatiran, Engkau jauhkan dari hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, lewat ibadah ini, aku percaya nama-Mu akan selalu ditinggikan. Ajarilah semua orang tua PPA, bahkan anak-anak PPA, siapapun staf PPA, ajarilah takut akan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang menjadi petunjuk bagi perjalanan kami, supaya kami Tuhan menjalani kehidupan ini, selagi Tuhan izinkan kami bernapas di muka bumi ini, biarlah kami melihat jalan-jalan-Mu, supaya kami Tuhan boleh mencapai tujuan pada hidup yang kekal. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan, yang memuji, yang memuliakan nama-Mu pada hari ini. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Engkau Tuhan berkati semua staf PPA. Biarlah Tuhan mereka juga Tuhan akan Kau jadikan menjadi biji mata-Mu. Berikan hikmat Tuhan, supaya PPA yang Kau percayakan di GSPD ini Tuhan, biarlah guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami pada hari ini. Berkat-Mu kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah berkat bagian pada hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur
dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Semua kita berkata, amin.